Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Selamat pagi Sobat Kreatif. Pagi-pagi mesti semangat karena Hara Cynthia semangat banget nih menemani kamu di program acara Guru Keliling. Jadi program ini Sobat Kreatif bisa kamu dengarkan setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini aku sudah di sekolah luar biasa Kota Batam, tepatnya di Balai Permai. Kita akan melihat seperti apa sih pembelajaran yang akan disampaikan ibu guru kepada siswa di berkebutuhan khusus. Namun kali ini kita akan jumpai dulu Kepala Sekolah SLB Negeri Kota Batam, Ibu Dian Indriani. Selamat siang Ibu. Iya. Gimana kabarnya hari ini Bu? Bu boleh tahu nggak sih berapa lama siswa tidak bertemu dengan guru SLB Kota Batam? Sudah 9 bulan ya. Kira-kira nih Bu, apa sih kesulitan saat mengalami atau melakukan pembelajaran online atau daring? Bu, hari ini kita akan ke rumah siswa berkebutuhan Anak SMA fundamental. Karena mereka itu kan pesan harus pelajarannya masih Baik Bu, kami dari RRI Batam mohon izin mau menjemput Ibu Erni untuk mengunjungi siswa berkebutuhan khusus. Sahabat kreatif, saat ini kita sudah berada di rumah siswa bernama Renata. Bu Erni, hari ini kita fokus akan belajar tentang apa sih? Hari ini kita pembelajaran untuk SMA di negara kita akan memberikan pembelajaran vokasional. Tetapi karena kemarin kita terhalang pandemi, jadi ini kebetulan anak kenaikan kelas 11. Jadi kita belum sempat tatap muka. Jadi hari ini kita akan memberikan pelajaran vokasi praktek. Untuk keterampilan ya Bu ya, supaya siswanya lebih mandiri lagi ya Bu. Oke Sobat Kreatif, seperti apa sih keseruan hari ini? Yo ikuti terus, silakan Bu. Sobat Kreatif, kita udah berjumpa nih dengan siswa bernama Renata. Kita akan melihat seperti apa sih proses pembelajarannya hari ini. Ikutin terus, silakan masuk. Halo Renata, apa kabar? Baik.
dalam tiga sekolah, gimana keadaannya? Sehat? Sehat. Nah, hari ini Ibu datang, kita akan belajar vokasional. Tuh, karena kemarin kebetulan Renata baru naik ke kelas 11, kita belum sempat praktek karena adanya pandemi yang sedang melanda. Jadi hari ini Ibu akan mengajarkan program vokasi, itu kita membuat jus buah. Masih ingat Renata pelajaran yang sebelumnya? Nah, baiklah, sekarang Ibu akan mengulangi kembali pelajaran yang sebelumnya tentang tata cara pembuatan jus buah. Buah-buah apa saja yang masih Renata ingat yang bisa kita jadikan jus? Mangga. Buah mangga, naga, stroberi. Nah, sebelum kita masuk kepada pembuatan jus, terlebih dahulu kita harus mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat-alat yang kita pakai biasanya apa saja? Renata masih ingat? Gula. Alatnya dulu. Ini namanya Blender. ada blender. Ini Pisau. Pisaunya untuk apa ini? Potong. Untuk mengupas atau untuk memotong. Nah, ada juga kita menggunakan gelas untuk wadahnya. Ada sendok. Kemudian bahan-bahan yang kita pakai. Bahan-bahan yang kita pakai, kalau kita ingin rasanya lebih manis, kita tambahkan gula, tetapi gulanya yang sudah dimasak atau yang sudah dilarutkan. Kemudian boleh buah-buahan. Buah-buahnya mungkin terserah selera kita. Misalnya Renata tadi tuh dia suka jus apa Renata? Jus mangga. Nah, kita akan membuat jus mangga. Setelah itu kita bisa juga menambahkan susu cair. Tapi kalau misalnya kita juga suka batu es juga kita boleh menambahkan. Nah, sekarang Ibu akan mempraktekkan bagaimana kita cara membuat Renata pakai dulu tangan kanan. Kita pakai sarung tangan supaya lebih bersih. Nah, sekarang Renata mau buat jus apa ini? Mangga. Nah, kita ambil buah mangga. Renata bisa buka. Kita tidak usah dibuka. Kita ambil separuh. Renata bisa pakai sendok atau Renata mau coba sendiri juga? Mungkin Ibu Pak Renata pakai sarung tangan lagi mungkin Renata. Kita ini satu-satu menjadi tangannya tinggal sini jarinya satu.
Renata bisa pegang. Itu bisa. Nanti Renata pindahkan sebelah. Bisa pemakaiannya. Renata, nih, kita masih ada yang tersisa nih. Nah, jadi Renata ngoreknya dari sebelah ujung pinggirnya. Pegang dari tengah. Nih, nah Renata ngambil dari sini, dia juga. Nih. Kemarin ada refleks pada saat ada waktu kan ada sekolah, dari sekolah kan ngajar. Sepertinya sudah cukup.
Tadi di tadi air. apa lagi Renata? Kita tambahkan gula, air gula berapa sendok? Kalau mau rasanya agak manis, kita tambahkan air gula 3 sendok. Kemudian kita tambahkan air. Ya. Lagi, masih. Dah, sudah. Nah, Renata, pasang blendernya. Ya. Kita putar. Kuat. Renata, nanti ditaruh di taruh di blender. Setelah itu Renata tambahkan susu. Susunya. Tutupnya ada ya Renata? Tutupnya oh. Kalau nggak ada tutup nanti dia tumpah loh. Kembali lagi Renata. Kalau Renata jualan biasanya kita pakai cup ya. Cuma 20 aja. Kayak Belum. Baru 12 menit. Sama blender. Nah, dibubuhkan. Coba Renata, enak kan nih? Tutup blender. Terus di blender. Kayaknya udah selesai. Renata bisa buka dulu kaos sarung tangannya. Biasanya kalau di sekolah kita kan untuk dijual. Nah, Renata masukkan ke dalam cupnya. Gak apa-apa. Renata taruh dulu. Dulu. Renata tutup. Enggak ditumpah. Nah, inilah pelajaran kita hari ini pada anak tunagrahita SMA LB, yaitu vokasional membuat jus. Yang biasanya kita di sekolah ini ada kantin sekolah. Nah, jus ini biasanya dijual. Tujuannya kita melatih kepada anak SMA supaya dia mempunyai skill kemandirian setelah dia lulus
Jadi dia bisa membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Jadi setiap anak memang kalau SMA itu dia vokasional atau keterampilannya lebih banyak. Dia 70-30, 70% kita berikan dia keterampilan, 30% kita kasih di akademik. Nah, keterampilan itu sendiri sebetulnya banyak, bukan hanya kita bikin jus, ada tata rias, ada tata boga, dan yang lain-lain. Tapi karena mengingat murid kita anak tunagrahita, kita mengajarkan yang simpel, yang sederhana. Nah, biasanya kita di sekolah untuk SMA LB itu kita mempunyai kantin kecil-kecilan lah untuk sekolah. Jadi anak SMA ini yang menjalankan kantin tersebut. Jadi kita di sana melatih anak berwirausaha untuk menghasilkan supaya dia bisa mendapatkan penghasilan gitu. Jadi kita latih dia membuat jus. Jadi kalau di sekolah kami itu biasanya setiap hari anak SMA ini yang menjalankannya. Gimana Renata pelajaran hari ini? Senang. Senang? Renata sudah bisa bikin jus? Sudah? Udah. Hari ini kita buat jus apa ini? Mangga. Jus mangga. Nah, nanti kalau kita sudah mulai PBM tatap muka, Renata sudah bisa membuat jus buah. Nanti kalau sudah ada yang pesan jus, Renata sudah ingat bagaimana cara membuat jus, bahan-bahannya, langkah-langkahnya. Nah, ini hari ini kita kan sudah praktek nih. Bagaimana kalau Renata coba buatan Renata jusnya? Silakan. Gimana rasanya Renata? Enak. Enak? Suka? Nah, oke lah Renata. Mungkin pelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Mungkin Ibu mohon pamit. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Semoga kita cepat masuk ke sekolah. Rindu nggak sekolah? Rindu. Rindu sama siapa Renata di kelas? Awak. Siapa nama kawan Renata? Melisa. Masih ingat nggak? Enggak. Nanti lupa pula kawan di sekolah. Namanya siapa? Melisa. Ada Melisa, Rita. ada Rita, ada Irfan. Semoga kita cepat kembali bersekolah. Ibu pamit dulu ya Renata. Sobat Kreatif, baru aja kita saksikan seperti apa proses belajar mengajar Ibu Erni kepada Renata. Bu Erni, kira-kira nih ada nggak sih tantangan yang Ibu rasakan dalam mengajar hari ini? Nah, untuk tantangannya berhubung kita kemarin masih masa pandemi, belum pernah tatap muka, dan kebetulan Renata baru naik ke kelas 11, jadi kita sedikit harus beradaptasi lagi dengan Renata. Mungkin untuk tantangannya cuma adaptasi siswa baru saja. Dan habis ini Bu, kita akan ke rumah siswa siapa Bu namanya? Nanti kita setelah ini akan pergi ke Tanjung Uma, itu dengan siswa Irfan. Oke, dengan berkebutuhan khusus yang sama Bu? Iya, sama-sama tunagrahita. Nah, Sobat Kreatif, untuk kamu yang ingin tahu seperti apa keseruan hari ini, pastikan stay tune terus di Pro 2. Sahabat Kreatif, saat ini saya berada di rumah Renata dan di samping saya sudah bersama dengan ayahanda dari Renata, Bapak Ferdinand. Pak, bagaimana tanggapannya mengenai program keliling dari RRI Batam? Silakan. Ya, terima kasih atas kunjungan dari Batam dalam rangka proses pembelajaran ya. Khususnya pada kesempatan ini anak kami Renata yang jadi dipercontohkan jadi hostnya gitu ya Pak, bintang tamunya. Jadi pada intinya kami selaku orang tua yang mempunyai anak kebutuhan khusus seperti ini, kami sangat mendukung. Artinya program seperti ini kalau bisa lebih ditingkatkan agar memacu ke depannya mereka bisa mandiri nantinya. Jadi harapan kami dari orang tua program seperti ini lebih ditingkatkan, lebih dibuat satu yang memacu lah, karena potensi dia memang dalam hal untuk kegiatan seperti ini sangat suka. Baik. Tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Pak sudah membukakan pintu rumahnya RRI Batam untuk berkunjung melaksanakan program belajar keliling. Terima kasih Pak. Sama-sama.
Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling. Program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Sobat Kreatif, saat ini saya lagi di Tanjung Uma. Kita akan mengunjungi salah satu rumah siswa bernama Irfan. Yuk kita cari tahu seperti apa sih keseruan hari ini. Terus di Pro2. Assalamualaikum Ibu. Wah, udah baru sama anak siswanya ya Bu. Namanya siapa Bu? Irfan. Pak, namanya siapa? Irfan, coba perkenalkan dirinya dulu. Saya Irfan. Irfan apa? Panjangan Nama lengkapnya? MAD Irfan. Oke, hari ini Bu Erni kita akan belajar apa sih? Hari ini kita akan memberikan pembelajaran vokasional, yaitu keterampilan yang diberikan kepada siswa SMA LB. Hari ini kita mengambil pembuatan jus buah. Oke, langsung aja ya Bu ke materinya. Oke, terima kasih. Ayo Irfan, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat, Bu. Nah, sudah lama kita tidak tatap muka, gimana? Rindu nggak ke teman-temannya? Rindu? Rindu sekolah lagi? Nah, hari ini Ibu datang, kita akan belajar pembelajaran seperti biasa. Kemarin kita sudah belajar bikin apa Irfan? Buah? Jus buah. Masih ingat nggak Irfan? Masih? Tata cara pembuatannya masih ingat? Irfan masih ingat? Masih ingat? Nah, biar Irfan bisa membuat jus sendiri kalau Ibu tidak ada, nanti kita akan ada catatannya ya. Nah,
kita sekarang itu akan membuat jus buah. Buah-buahan yang biasa kita jus seperti buah mangga, buah apel, buah naga, dan buah-buah yang lainnya. Tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu tata cara pembuatan dan alat-alat yang kita gunakan. Biasanya kita gunakan alatnya apa, Irfan? Blender, pisau, apalagi alat yang kita butuhkan? Air, sarung tangan. Nah, kemudian bahan-bahannya kita masuk. Ada buah, ada buah-buahan yang akan kita buat. Ini apa ini, Pan? Gula. Cairan gula ini, Susu. susu ini. Air. Nah, itulah semua alat-alat dan bahan yang kita gunakan. Biar Irfan tidak lupa tuh. Nanti Ibu setelah selesai belajar, Irfan nanti disuruh Mama bikin sendiri, bingung. Apa ya dulu? Apa yang mulai ya? Jadi Irfan nanti Irfan bisa buat catatannya dulu. Sekarang bisa Irfan tulis. Nah, cara membuat, masih ingat, Pan? Sekarang tanggal berapa? Kalau belajar selalu buat tanggal, hari, dan bulan. Tanggal 5 Januari bulan 1 tahun 2021. Nah, Irfan buat tata cara pembuatan jus buah. Cara membuat jus buah. Jus buah. Hari ini Irfan maunya buat jus apa? Mangga. Jus mangga. Jus naga juga ada. Nah, coba kita buat hari ini jus naga. Jus naga. Naga. Alatnya, tulis alat. Yang nomor 1, kita butuh apa, Pan? Kita butuh apa dulu? Blender. Blender, tulis blender. Nah, yang kedua butuh apa kita lagi, Pan? Butuh pisau untuk mengupas atau memotong. Yang kedua, nomor 2, pisau. Nah, seterusnya kita ada sarung tangan nih, Pan, sarung tangan. Tiga, sarung tangan. Kemudian bahannya. Apa yang kita perlukan, Pan, kalau kita mau buat jus naga? Tentu buah naga. Nomor 1 buah naga. Ada buah naga. Kemudian ada susu. Ini apa nih, Pan? Susu. Ada apa ini lagi, Pan? Gula.
Nah, sekarang cara membuat. Caranya lagi. Cara. Ipan masih ingat nggak caranya? Kemarin kan kita sudah 6 bulan sebelum pandemi kan Ipan udah tahu. Masih ingat? Gimana caranya membuat? Ini sudah ada nih alatnya, sudah ada nih bahannya. Bagaimana cara membuat supaya dia menjadi 1 gelas jus? Nih, buahnya diapakan dulu? Buahnya dikupas atau dipotong. Kemudian setelah dipotong, kita masukkan ke dalam gelas atau wadahnya. Nih, kita ambil gelas. Kita taruh di gelas atau di wadah. Masukkan ke dalam gelas. Dan ini buahnya sudah. Setelah itu ditambahkan apa, Pan? Ingat, tambahkan gula. Ditambahkan apa lagi, Pan? Air. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam blender dan siap untuk di blender. Di blender. Udah. Nah, ini tata cara pembuatan jus buah. Ada ini namanya bahan-bahannya, ada alat-alatnya yang kita pakai sehingga kita bisa menghasilkan jus buah. Nih, nanti Irfan simpan. Kalau nanti kita sudah tidak belajar, Irfan ingin membuat jus, Irfan lupa, bisa buka catatan. Nanti diingat ya, apa saja yang digunakan, apa buahnya, apa bahannya, bagaimana caranya. Nah, sekarang Irfan sudah tahu tuh bagaimana tata cara pembuatannya. Masih ingat? Masih? Sekarang kita langsung praktek, bisa? Udah bisa Irfan sendiri. Nah, yuk sekarang kita masuk ke prakteknya. Irfan sebelah mana ini? Atau ibu angkat ke sini ya? Enggak, sini aja. Nah, Irfan bisa pindah duduk ke sini, Pan. Pelajaran seperti biasa. Kemarin kita sudah belajar bikin apa, Irfan? Buah? Jus buah. Masih ingat nggak, Irfan? Masih? Tata cara pembuatannya masih ingat? Irfan masih ingat? Masih ingat? Nah, biar Irfan bisa membuat jus sendiri kalau ibu tidak ada, nanti kita akan ada catatannya. Nah, kita sekarang itu akan membuat jus buah. Buah-buahan yang biasa kita jus seperti buah mangga, buah apel, buah naga, dan buah-buah yang lainnya. Tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu tata cara pembuatan dan alat-alat yang kita gunakan. Biasanya kita gunakan alatnya apa, Irfan? Blender, pisau, apalagi alat yang kita butuhkan? Air, sarung tangan. Kemudian bahan-bahannya kita masuk. Ada buah-buahan yang akan kita buat. Ini apa ini, Pan? Gula. Cairan gula. Ini Susu. ini. Air. Nah, itulah semua alat-alat yang
alat dan bahan yang kita gunakan. Biar Irfan tidak lupa tuh. Nanti ibu setelah selesai belajar, Irfan nanti disuruh mama pikir sendiri bingung. Apa ya dulu, apa yang mulai ya. Jadi Irfan, nanti kita Irfan bisa buat catatannya dulu. Sekarang bisa Irfan tulis. Nah, cara membuat, masih ingat Pan? Sekarang tanggal berapa? Kalau belajar selalu buat tanggal, hari, dan bulan. Tanggal 5 Januari bulan 1 tahun 2021. Nah, Irfan buat tata cara pembuatan jus buah. Cara membuat jus buah. Jus buah. Hari ini Irfan maunya buat jus apa? Mangga. Jus mangga. Jus naga juga ada. Nah, coba kita buat hari ini jus naga. Jus naga. Naga. Alatnya. Alat. Alat. Yang nomor 1. Kita butuh apa, Pan? Kita butuh apa dulu? Blender. Blender. Tulis blender. Nah, yang kedua butuh apa kita lagi, Pan? Butuh pisau untuk mengupas atau memotong. Yang kedua. Nomor 2. Pisau. Nah, seterusnya kita ada sarung tangan nih, Pan. Sarung tangan. Tiga, sarung tangan. Kemudian bahannya. Apa yang kita perlukan, Pan? Kalau kita mau buat jus naga, tentu buah naga. Nomor 1 buah naga. Ada buah naga. Kemudian ada susu. Ini apa nih, Pan? Susu. Ada apa ini lagi, Pan? Gula. Nah, sekarang cara membuat. Caranya lagi. Cara. Ipan masih ingat nggak caranya? Kemarin kan kita sudah 6 bulan sebelum pandemi kan Ipan udah tahu. Masih ingat? Gimana caranya membuat? Ini sudah ada nih alatnya, sudah ada nih bahannya. Bagaimana cara membuat supaya dia menjadi 1 gelas jus? Nih, buahnya diapakan dulu? Buahnya dikupas atau dipotong. Kemudian setelah dipotong, kita masukkan ke dalam
Gelas. Gelas atau wadahnya. Nih kita ambil gelas. Kita taruh di gelas atau di wadah. Masukkan ke dalam gelas. Nah, ini buahnya sudah. Setelah itu ditambahkan apa, Pak? Ingat, Gula. tambahkan gula. Gula. Ditambahkan apa lagi, Pak? Air. 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 Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam blender dan siap untuk di blender. Di blender. Nah, ini tata cara pembuatan jus buah. Ada ini namanya bahan-bahannya, ada alat-alatnya yang kita pakai sehingga kita bisa menghasilkan jus buah. Nih, nanti Irfan simpan. Kalau nanti kita sudah tidak belajar, Irfan ingin membuat jus, Irfan lupa, bisa buka catatan. Nanti diingat ya, apa saja yang digunakan, apa buahnya, apa bahannya, bagaimana caranya. Nah, sekarang Irfan sudah tahu tuh bagaimana tata cara pembuatannya. Masih ingat? Masih. Sekarang kita langsung praktek, bisa? Udah bisa Irfan sendiri. Nah, yuk sekarang kita masuk ke prakteknya. Irfan sebelah mana ini? Atau ibu angkat ke sini ya? Enggak? Pilih aja. Nah, Irfan bisa pindah duduk ke sini, Pan. Irfan pasang ini dulu. Seperti biasa, pasang sarung tangan. Ibu mau buah apa? Buah naga aja. Pegang. Irfan mau bikin berapa gelas ini? 1 atau 2? 2 gelas ya? Irfan buat 2 gelas. Sendok. Irfan belah lagi nggak? Jangan, Ibu. Satu gelas, kayak gimana? Biarin aja lah, enak masuk juga di gelas kedua. Tadi mau buat berapa gelas? Ah, 2. Ini lagi.
Bukan, kita tambah lagi. Boleh? Ada. Kasih apa lagi? Kasih gula. Berapa sendok? Ipan kasih berapa sendok? Ipan kasih berapa sendok? Mau manis atau sedang? Manis. Tadi 4 sendok ya? Iya. Mau ditambahin gula apa? Mau ditambahin ini apa ini? Batu es. Jangan lupa. Udah, Ipan lagi. Sudah? Udah halus semua? Ya. Masukkan ke dalam wadahnya. Tutupnya Pan. Tutup. Tutup lagi. Ini dia Pan. Nah, Pan tutup.
benar apa itu? 20 sekali lagi. Sekali lagi Ipan tambah. Pelan-pelan. Udah. Ya. Nanti aduk. Tengahnya Pan. Nah, sudah selesai jusnya, sudah siap untuk diapakan Pan? Hah? Diminum. Tadi ada yang pesan nggak nih Pan? Siapa yang pesan nih Pan? Hah? Kurang tahu Ipan yang pesan. Nah, Ipan aja yang pesan ya, Ipan sama Ibu ya. Udah bisa Ipan, udah ingat? Udah Bu. Udah, besok udah bisa jualan jus Ipan? Sudah? Sudah bisa belum? Udah, ya Ipan ingat ya cara membuatnya. Nah, nanti kalau kita ini ada yang beli, nanti kita kasih apa? Kasih apa Pan? Pipet. Kasih pipetnya atau penyedotnya. Ya, nih sudah selesai. Irfan buat. Irfan ingat, nanti kalau ada nanti tugas. Nah, kita kan belum tatap muka nih Pan. Nanti seperti biasa Ibu bilang hari ini kita vokasi. Nanti buat jus. Kirimkan melalui video. Jadi Mama nggak bantu lagi ya. Pan sendiri ya. Nanti Ibu lihat Irfan buat sendiri sampai selesai baru kirim videonya sama Ibu. Ya, bisa kan? Bisa. Masih ingat? Masih ingat Pan cara membuatnya? Masih. Udah bisa? Sudah. Gimana? Senang nggak Ipan buatnya? Senang. Ya. Sudah. Nah, sekarang Irfan sudah selesai membuat jus. Nah, Ibu ingin tahu nih, buatan Irfan ini udah enak atau belum? Atau manis atau belum? Nah, sekarang Irfan bisa mencoba. Yuk, silakan Pan. Jadi, gimana Pan? Udah pas rasanya? Udah bisa, kalau ada yang mau pesan udah bisa belum? Sudah? Sudah. Enak? Action. Sobat kreatif, tadi kita sudah melihat ya seperti apa sih proses pembelajaran kepada dua siswa yang kita kunjungi rumahnya, ada Irfan dan juga Renata. Untuk Bu Erni, kira-kira nih ada nggak sih pesan dan kesan kepada siswa-siswanya? Silakan. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tatap muka ke rumah siswa Irfan. Untuk hari ini saya merasa senang karena kita selama ini sudah lama tidak berjumpa. Kita hanya belajar melalui daring, namun hari ini kita mendapat kesempatan berjumpa dan praktek pelajaran vokasional. Tentu ini akan juga memberi semangat kepada anak, ya Pan ya? Nah, semoga ini bisa bermanfaat untuk anak. Dan pesan saya, semoga Irfan belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi, sehingga Irfan bisa mempraktekkan ilmu yang sudah Ibu ajarkan. Baik Sobat Kreatif, gak terasa nih sudah 1 jam kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah ikutan bergabung bersama dengan kami di rri.co.id, di RRI Playgo, dan di 105,5 MHz. Tentunya setiap hari Rabu, saksikan terus program Belajar Keliling. Kita akan melihat seperti apa kasih sayang seorang guru kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Hana Cynthia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.